dukungan dari kami ini dan kami dapat diberikan di sini sebagai sayap dari partai induk yaitu Nasdem ya, tentu mereka punya tugas khusus untuk mengenalkan partai Nasdem itu kepada halayak yang lain. Mereka merupakan satu ini kaderisasi, jadi mereka harus ada punya tugas untuk mengkaderisasi semua anggota-anggota kita yang ada di luar. Sama-sama kita bergerak dan tetap berdedikasi, berkualitas di tengah masyarakat dan bisa berperan sebagai wanita, nggak cuma sebagai istri, ibu, tapi juga sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Pelantikan pengurus Garnita Malahayati DPD Nasdem Kota Tangerang Selatan, Jumat 23 Desember 2022. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Saleh Asmawi MH dan juga yang kami hormati Ibu Indah dan juga yang kami hormati para pejuang pada hari ini yang hadir. Kami minta sebutkan satu persatu, katanya suruh singkat gitu ya. Mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama pada hari ini, yaitu pelantikan Garnita Indonesia. Yang pertama, saya sebagai Ketua Pelaksana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh undangan atas kesediaannya untuk menghadiri acara pada hari ini. Selanjutnya yang kedua, saya pribadi ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Garnita Malahayati DPD Kota Tangerang Selatan yang sesaat lagi secara resmi dilantik pada hari ini. Harapan saya, semoga kakak-kakak Garnita dapat menjalankan tugas dan amanah. Manifesto Garnita Malahayati Nasdem, Garda Wanita Nasional Demokrat, hingga saat ini telah 66 tahun Indonesia merdeka dan 27 tahun diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam kurung CEDAW. Namun peran dan posisi perempuan
Pimpinan Daerah Garnita Malahayati Nasdem Kota Tangerang Selatan masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Garnita Malahayati menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, Dewan Pimpinan Garnita Malahayati memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Daerah Garnita Malahayati Nasdem tentang pengangkatan dan penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Garnita Malahayati Nasdem Kota Tangerang Selatan. Pertama, mengisahkan komposisi personalia Dewan Pimpinan Daerah Garnita Malahayati Nasdem Kota Tangerang Selatan masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Kedua, komposisi dan personil kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Garnita Malahayati Nasdem Kota Tangerang Selatan adalah sebagaimana ada dalam lampiran yang menjadi satu bagian dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2022. Dewan Pimpinan Pusat Garnita Malahayati Nasdem Ketua Umum Indira Cunda Tita Sahrul ditandatangani. Sekretaris Jenderal Joyce Triatman ditandatangani. Garnita Malahayati Nasdem Kota Tangerang Selatan periode 2022-2027. Kepada nama yang kami sebutkan supaya langsung naik atas panggung. Dewan Pembina Ketua Dr. Randa Haja Siti Mahmudah MPD. Sekretaris Tiur Mutiara. Dewan Pengurus Ketua Haja Pusparini SAG MPD. Sekretaris Siti Rodatur. Wakil Sekretaris Eli Romaito. Bendahara Cutrika Daryani SEMM. Wakil Bendahara Nur Aini. Ketua Departemen Ideologi, Organisasi dan Keanggotaan Indah Harli. Sekretaris Irma Rimadian. Ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Siti Masrupa. Sekretaris Siti Hadidah. Anggota Sumida. Ketua Departemen Hukum dan HAM Virgolia.
Berikutnya kepada Ketua DPW Garnita Provinsi Banten Kakak Hajar Indah Romayati SE untuk melanjutkan. Selamat ya. Garnita. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Garnita Kota Tangerang Selatan terpilih kepada Kakak Hajar Pusparini SAG MPD. Mudah-mudahan acara kita pada kali ini diridhoi sehingga kita bisa melaksanakan amanah yang sudah diberikan. Tadi begitu luar biasa bagi saya khususnya karena tidak mudah untuk menerima sebuah jabatan. Tidak mungkin saya kali ini bisa begitu tegak dan berjalan sendiri. Tentunya mari sama-sama kita bergandeng tangan untuk bisa melaksanakan amanah yang sudah diberikan ini dari DPW Provinsi. Begitu juga dari pusat ya, kakak. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita. Ya. Jadi pastinya kita tidak pernah bisa berjalan sendiri. Ibaratnya walaupun mungkin saya pernah belum menjabat, tapi saya baru kali ini dilantik. Iya. Terus baru kali ini ya kayak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, yuk sama-sama kita bergandeng tangan. Nanti mungkin setelah ini apa yang harus dikerjakan nanti pasti langkah-langkahnya kita rumuskan bersama. Ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan mohon maaf andai kata ada hal-hal nanti yang kurang berkenan mungkin yang harus diperbaiki. Pastinya kami akan terbuka dan berterima kasih atas kritik saran yang sangat membangun. Karena tiada lain tujuan kita di dalam sebuah wadah ini adalah kita bisa memberikan manfaat maslahat untuk masyarakat terutama di sekitar kita, khususnya Kota Tangerang Selatan. DPD Garnita Malayati Kota Tangerang Selatan masa bakti 2022 sampai 2027. Kami berharap di sini dengan kepengurusan Garnita Malayati di Kota Tangerang Selatan dapat bersinergi, dapat berkolaborasi dengan kepengurusan Partai Nasdem di Kota Tangerang Selatan untuk memajukan dan memenangkan Partai Nasdem pada pemilu 2024. Kakak-kakak Garnita siap ya? Memenangkan pemilu? Ya, Partai Nasdem siap. Pada kesempatan ini juga saya berterima kasih sekali lagi berterima kasih kepada Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan, Kakak Rabi Salastawi yang sudah mensupport, membantu, juga memberikan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan-kegiatan Garnita Malayati selama ini sehingga kegiatan-kegiatan agenda kerja Garnita Malayati dapat berjalan sukses dan lancar. Perlu kakak ketahui semua bahwa Garnita Malayati sebagai sayap partai, salah satu organisasi sayap partai, adalah merupakan ujung tombak, dan merupakan ibu perubahan. Ya, tadi kan ada tulisan nih, Mas Garnita Malayati sebagai ibu perubahan. Inilah yang harus kita canangkan, kita camkan dalam hati kita bahwa sebagai ibu perubahan kita harus menjadi agen perubahan untuk Partai Nasdem. Siap ibu-ibu? Ya. Menjadi agen perubahan? Siap. Apa sih agen perubahan? Agen perubahan itu bagaimana jargon partai kita yaitu gerakan perubahan transformasi Indonesia. Ya. Jadi di situ ibu-ibu atau kakak-kakak semua dapat menjadi agen perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Agen perubahan itu apa? Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat terutama bagi keluarga kita, ya, dan khususnya bagi masyarakat di sekitar kita. Ya. Jadi di sini mari kita camkan
benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh sekitar kita dan dapat memperjuangkan bagaimana hak-hak perempuan yang ada di sekitar kita. Baik. Dalam menyongsong dalam menyongsong Pesta Demokrasi tahun 2024, kami berharap juga kita semua, para wanita, pengurus, kader-kader Nasdem, siap bertarung, ya, akan siap bertarung bagaimana memenangkan Partai Nasdem nanti tahun 2024, dan siap bertarung dengan bagaimana kakak-kakak dapat bersinergi dan dapat langsung berbakti dengan cara kakak-kakak mendaftarkan diri sebagai caleg di wilayah masing-masing. Ya, di wilayah masing-masing dengan tidak saja dengan kuota 30% perempuan saja keterwakilan, tetapi dengan semangat, ya kak ya, dengan semangat kakak saat nyalek atau caleg di partai, dengan semangat bahwa tunjukkan perempuan itu bisa, perempuan itu mampu dan cakap untuk berpolitik, perempuan itu pantas atau perempuan itu bisa berpolitik dengan cantik, berpolitik dengan nyaman, berpolitik dengan senyum, dan berpolitik dengan manis. Ya kak ya. Jadi kakak-kakak saya datang di sini setelah pelantikan, kakak-kakak ada kegiatan-kegiatan, ada kegiatan, program-program kerja yang benar-benar bersinergi dengan keperluan partai di sini. Jadi saya pikir akhir kata, karena memang ini sudah kemarin Hari Ibu, jadi saya ucapkan selamat Hari Ibu buat kakak-kakak semua, buat kita semua. Semoga dengan adanya pelantikan ini, kepengurusan ini, kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri tidak lupa akan kodratnya, dan kita berharap bersama ke depannya mudah-mudahan kakak-kakak sebagai seorang ibu, seorang istri, dan seorang kader akan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Saya senang sekali menyaksikan pelantikan wanita. Sebetulnya pelantikan kita ini ditunggu dari 4 bulan yang lalu. Tapi inilah garis tangan. Kalau saya ingin dilantikan berapa bulan yang lalu, saya belum lalu, bukan ini yang tadi. Saya kan? Inilah semua itu pasti ada hikmahnya. Semua itu dengan kebetulan. Jadi kalau 1 bulan yang lalu kita adakan pelantikan Tangsel yang dilantik dengan Puspa di Suraya. Ternyata garis tangan ada di beliau. Gabungan ini adalah sayap dari partai. Dibentuknya sayap oleh partai-partai besar. Sayap-sayap ini dalam rangka kaderisasi politik untuk memperbesar basis politik. Gitu. Jadi harus dipahami betul. Jadi gabungan ini dibentuk oleh partai, dibentuknya bukan tidak ada tujuan, bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan sebagai wanita politik, tapi dalam rangka untuk kaderisasi politik, memperluas cakupan politik. Oleh karenanya, Gabita itu ada tugas khusus, yaitu memperluas jaringan. Itu yang diharapkan partai induknya itu, Mas Bani. Jadi nanti kalau sudah dilantik seperti ini, ada tugas khusus, yaitu memperluas jaringan. Sehingga pada saatnya nanti kita aspirasi masyarakat bisa kita ambil semua. Ya, tolong dalam rangka untuk memperluas jaringan itu juga jangan asalan, karena bagaimanapun apapun gerakan daripada kita di lapangan itu akan membawa nama dan membawa dampak oleh Partai Nasdem. Sementara Partai Nasdem sekarang memang kita lihat sudah bagus, sudah eksis. Tapi jangan sampai gara-gara kita nanti rusak. Nah, oleh karenanya partai-partailah membawa Gabita ini, karena Gabita ini membawa beban besar.
Bebannya sangat besar, karena bawa partai besar. Jadi mari kita bersinergi antara Garnita dengan Induk, dengan DPD Partai Nasdem. Lalu harus koordinasi. Baik dengan sama-sama lain harus koordinasi. Karena itu tadi saya ulangi bahwa bentuknya Garnita, bentuknya sayap-sayap yang lain itu dalam rangka kaderisasi, memperluas kaderisasi politik. Jadi politik itu. Jadi karena memang yang namanya partai politik itu yang ada yang penting kader. Kalau partai politik tidak punya kader ya bukan partai politik namanya. Dan dia nggak hanya stuck begini, tapi dia harus berkembang terus. Itu sedikit apa dari saya. Mudah-mudahan kita berperan nanti antara DPD dan saya partai dan kita segala macam bisa ada kerjasama lagi. Jadi kesempatan ini saya ucapkan Bu Puspa selamat kepada Bu Puspa dan jajaran semua atas pelantiknya seresminya pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Puspa, Pak Puspa dan jajaran senantiasa dalam lingkungannya dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai saya partai dengan sebagaimana mestinya. Amin. Saya siap kapan saja ditanya kalau memang diperlukan DPD Nasdem itu mendukung, siap memberikan apa yang bisa diberikan. Ya, siap nampung aspirasi apa yang belum dijalankan semua. Saya kira sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Taala. Pelantikan ini harus betul-betul menjadi momen persiapan kita menyongsong 2024. Begitu juga yang disampaikan oleh Kakak Haji Soleh tadi, bahwa Garnita ini adalah sayap. Sayap sebetulnya sudah pas banget dibilang ini sayap yang membawa kader-kader. Sayap itu harus kuat karena dia akan membawa terbang tinggi. Jadi proses hari ini, proses pelantikan bukan hanya seremoni biasa. Kita harus pastikan bahwa proses pelantikan ini adalah proses yang membuat Garnita semakin berkumandang, membawa Partai Nasdem di Tangsel khususnya ini menjadi lebih dikenal lagi. Permintaan kader Garnita, saya bersama Kakak Tuti sebagai teman-teman yang dipercaya untuk bersama teman-teman di Tangsel ini tentu ada kaitannya. Kita berharap pelantikan yang di Garnita di Provinsi Banten ini dimulai dari Tangsel dan Tunggal. Itu artinya kumandangnya begitu selesai kita berbicara sore ini, kita berharap media sosial sudah terisi tentang pelantikan Garnita ini. Titip dari ketua kita bahwa sekali lagi Garnita diperuntukkan, dibuat oleh Nasdem untuk menjadi perpanjangan tangan ke masyarakat, untuk menjadi kekuatan besar lagi bagi partai itu sendiri. Bahwa kita hadir bukan hanya untuk sekedar pelengkap. Kita hadir sebagai perempuan, apalagi yang sudah ada di partai, sudah ada di Garnita ini, pasti ada tujuannya, pasti ada sasarannya, pasti dan pasti. Kita patokan kita. Undang-undang mengatakan kuota perempuan itu 30% dari dulu, dan pasti ke depan itu masih 30%. Tapi masalahnya selama ini kita perempuan masih terlalu ragu, masih terlalu malu-malu untuk menuntut 30% itu. Seringkali kita pasrah.
12.3, hak kita itu sama. Jadi 30% itu tidak bisa lagi ditawar. Di depan Pak Ketua saat ini, tolong Bapak, 30% itu dicanangkan betul-betul khusus DPD Partai Nasdem di Kota Tangerang Selatan, bahwa perempuan itu punya kekuatan yang memang tidak bisa disepelekan. Tapi di balik itu, kami pun berharap semua perempuan yang bersedia atau siap untuk mencalonkan dirinya menjadikan pemimpin di Tangsel ini, mewakili berada di dalam kapal Oke.